Shalom Bapak Ibu, senang kembali pagi hari ini kita bertemu kembali. Kita boleh bersama-sama di pagi-pagi hari benar, kita boleh sujud, datang di hadirat Tuhan. Karena hati kita yang rindu kepada Dia, hati kami yang selalu rindu kepada Engkau Tuhan. Di pagi hari ini kami bersama-sama, kami katakan kepada Engkau, satu yang kami rindukan Tuhan, berada dekat dengan Engkau. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Haleluya, haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Semua hal yang ku rindukan, ya Tuhan, ini hati kami selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Katakan sekali lagi, kami datang kepada-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, mengasihi-Mu.
dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu bersama umat-Mu, Yesus. Lebih dalam lagi bawa kami. Oh, iralah masih kata kaya rebe. Haleluya. Hadirat-Mu yang terus memenuhi setiap kami, memenuhi setiap umat-Mu Tuhan, memenuhi setiap rumah kami. Hati kami dipenuhi dengan hadirat kasih-Mu, Yesus. Kiralah basanderebeka. Sebab hati kami, seluruh hidup kami Tuhan, untuk mengasihi Engkau. Hadirat-Mu menuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemurahan-Mu. Hadirat-Mu penuhi umat-Mu, penuhi setiap kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya bersama umat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam renungan pagi GB Afia. Bapak Ibu, kita telah memuji Tuhan, kita telah meninggikan nama Tuhan, dan saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kembali kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi yang indah ini, Tuhan telah memimpin kami, menuntun kami untuk memasuki bulan 11, di mana kami masuk dalam minggu kedua. Kami sungguh menyadari hidup kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan, anugerah, dan kasih Tuhan. Bapa,
kami rindu menerima tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu pagi ini Tuhan bicaralah kepada kami siap mendengarkannya. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Sehingga kami tidak tersesat, kami terus berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, Bapak Ibu yang siap dengar firman Tuhan bersama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus, kalau berapa hari ini kita melihat berita, kita melihat informasi, banyak sekali prediksi-prediksi yang diberikan, baik di media sosial, media elektronik dan sebagainya. Kita menemukan bahwa tahun-tahun depan, masa yang akan datang adalah masa-masa yang sulit. Masa-masa sulit ini bukan hanya terjadi atas pelaku usaha, tapi juga dalam kehidupan seluruh umat manusia, penduduk yang ada di dunia. Hal ini terjadi karena banyak faktor, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berapa faktor yang paling sering dibahas itu adalah bicara soal iklim yang tidak menentu. Situasi dan kondisi global, iklim yang menyebabkan bencana banjir di mana-mana, pemanasan global yang semakin tinggi dan banyak hal-hal lain yang terjadi, masalah pangan dan sebagainya yang membuat banyak orang mengalami penderitaan yang begitu hebat. Belum lagi konflik geopolitik yang berkepanjangan, perang ada di mana-mana. Kita kalau membaca berita, melihat TV, mendengar berita, kita akan menemukan terjadi perang antara Rusia dengan Ukraina yang belum selesai sampai saat ini. Dilanjutkan perang antara Israel dengan Iran yang begitu gencar hari-hari ini. Bahkan memanasnya antara daerah-daerah Asia di mana akan, kalau tidak terkendali, akan terjadi perang besar-besaran, terjadi perang dunia ketiga ke depan. Selain itu masih banyak sekali hal-hal, resesi ekonomi dan sebagainya yang ada di depan kita, membuat kita mungkin takut, menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada di depan. Tapi Bapak Ibu, hari ini Tuhan mau kita belajar untuk kita mampu mengantisipasi semua ini. Mari kita lihat dalam Amsal 25 ayat yang ke-30. Firman Tuhan bunyinya sebagai berikut. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanan di musim panas. Dari semut ini Bapak Ibu kita bisa belajar bahwa penting sekali adanya kuasa antisipasi di dalam hidup kita. Kita harus belajar mengantisipasi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Semut adalah contoh yang mengajarkan kita tentang bagaimana bisa mengantisipasi sesuatu yang ada di depan kita. Semut juga berbicara dan menunjukkan kejelian di dalam mempersiapkan diri menghadapi masa depan, menghadapi masa-masa sulit yang ada di depan. Semut memang makhluk yang kecil, tidak kuat. Namun semut cerdas dalam mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan di musim dingin. Hal ini mengajarkan kepada setiap kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan mau kita belajar dari perilaku semut ini bahwa penting sekali kita menemukan di sini bahwa kuasa antisipasi tidak tergantung pada seberapa kuat atau lemahnya kita, melainkan pada hikmat dan ketekunan dalam mempersiapkan masa depan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus, kalau kita bicara tentang kuasa antisipasi, maka yang pertama kita akan menemukan dari perilaku semut bahwa antisipasi berasal dari kebijaksanaan. Amsal 6 ayat 6 sampai ke 8, demikian bunyi firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut mengantisipasi musim dingin dengan bekerja keras pada saat musim panas dan mengumpulkan makanan dengan tekun tanpa ada yang mengatur atau
mengawasi. Di sana dikatakan penting sekali jadilah bijak. Artinya apa? Kebijaksanaan adalah hal yang kita perlukan untuk memiliki antisipasi yang baik di dalam kehidupan kita. Dan itu membutuhkan hikmat yang hanya diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa, Charles Spurgeon pernah berkata, kehidupan yang bijaksana selalu melihat ke depan dan siap menghadapi berbagai kemungkinan seperti semut yang menyediakan makanan untuk masa depan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus, prediksi tahun 2025 boleh kabur, boleh gelap, boleh susah, tapi kita harus hidup bijaksana. Amin. Kita harus bisa mengantisipasi segala sesuatu yang ada di depan kita. Kita tahu bahwa masa depan adalah milik orang-orang percaya kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan yang pegang kendali di dalam kehidupan kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, jadilah bijaksana. Amin. Jadilah bijaksana. Peganglah firman Tuhan, mintalah tuntunan Tuhan, terimalah hikmat Tuhan, supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan bijak. Yang kedua, kuasa antisipasi mendorong kita untuk hidup di dalam ketekunan. Ibrani 6 ayat 12 berkata, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan. Bapak Ibu, ketika kita memiliki spirit antisipasi, ini akan mendorong kita untuk tekun dan tidak menyerah. Amin. Kita menjadi pribadi yang terus berserah kepada Tuhan. Kita tahu seperti semut yang rajin mengumpulkan makanan, kita juga harus belajar untuk bekerja keras, disiplin dan setia dalam persiapan yang kita lakukan hari-hari ini untuk menghadapi masa depan, tahun depan, dan mengakhiri tahun ini di dalam hikmat Allah, di dalam ketekunan kita untuk terus mempersiapkan diri, minta hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan, apa yang kita kerjakan, yang kita persiapkan untuk menghadapi tahun depan, dan kita akan lihat bagaimana itu akan menghasilkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin. Matthew Henry berkata, ketekunan dalam mempersiapan adalah tanda iman kepada Tuhan. Bahwa kita percaya masa depan akan sesuai dengan kehendaknya. Ketekunan itu sendiri menjadi bagian dari iman yang aktif dalam menghadapi masa depan. Sekalipun ke depannya akan banyak kesulitan. Tapi kita percaya dengan tekun, dengan disiplin, dengan kerja keras, akan ada hal-hal baik yang akan kita raih di tahun 2025 nanti. Amin. Bahkan ketika kita akan mengakhiri tahun ini, kita akan menemukan kemurahan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ketika kita belajar antisipasi dari semut, maka kita harus sadar bahwa antisipasi yang kita lakukan adalah merupakan tindakan iman kita kepada Allah. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Padahal kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Karena hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebab itu kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan mengkehendaki, artinya kita tahu harus ada tindakan iman di dalam kehidupan kita. Amin. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Orang boleh memprediksi, orang boleh meramalkan tentang masa depan. Tapi kita harus tahu bahwa masa depan itu milik Allah. Amin. Ke depan itu adalah milik Allah. Karena itu kita hanya bisa menyiapkan diri dengan sikap iman yang benar. Dengan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan.
semut mengumpulkan makanan. Bukan karena mereka tahu apa yang pasti akan terjadi. Karena mereka mengantisipasi bahwa musim dingin akan tiba. Karena itu kita tahu kesulitan boleh ada di depan. Masalah boleh ada di depan. Tapi kita tahu ketika kita mengantisipasi itu, kita percaya Tuhan akan bertindak. Melalui iman kita melihat Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Amin. Mintalah hikmat Tuhan. Apa yang harus kita persiapkan dalam hidup kita hari-hari ini. Jangan habiskan hari-hari kita dengan meratapi apa yang terjadi. Tapi mari kita mulai berdoa. Kita minta tuntunan Tuhan supaya kita mengerjakan yang benar, yang digunakan di dalam kehidupan kita untuk menghadapi masa depan yang ada di depan kita. John Calvin pernah berkata, tindakan antisipasi adalah bentuk pengandalan kepada Tuhan dalam segala hal. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan menyediakan bagi mereka yang berusaha dengan iman. Amin. Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan akan menyediakan segala yang diperlukan di dalam kehidupan kita. Amin. Filipi 4 ayat 19 berkata bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kemuliaan, kekayaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Masa depan ada di tangan Tuhan. Selalu yang memberi yang terbaik bagi kita. Apapun prediksi orang di depan. Apapun ramalan orang ke depan. Soal ekonomi, soal bisnis, soal kesehatan, soal penyakit, apa saja. Tapi kita tahu masa depan kita ada di tangan Tuhan. Karena itu jalani dengan iman, berserah kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, lalu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Di sanalah Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan kita. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tetap stay di dalam Tuhan, minta tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini karena Tuhan mengingatkan kami pentingnya kami belajar dari semut. Walaupun semut-semut adalah makhluk yang kecil, tapi mereka mengerti bagaimana menjaga hidup mereka. Mereka mengantisipasi apa yang terjadi di depan. Karena itu Tuhan ajarkan kami untuk memiliki kemampuan mengantisipasi dengan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Dengan ketekunan dan dengan iman percaya kepada Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam usaha mereka, pekerjaan, bisnis, pendidikan, rumah tangga, semuanya diberkati Tuhan. Jika ada yang menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan mereka, saat ini Tuhan kami percaya, Tuhan Kau akan turun tangan. Engkau buka jalan dalam setiap bisnis, usaha, pekerjaan kami, dalam pendidikan dan rumah tangga kami. Sebab kami percaya yang terbaik itu datang dari Tuhan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Ia akan memperluas daerahmu. Ia akan memberkati engkau di kota dan engkau yang ada di ladang. Ia akan memberkati hasil bumimu. Ia akan memberkati pekerjaan tanganmu. Ia akan memberkati usaha dan bisnismu. Sehingga engkau semakin naik dan bukan turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan Tuhan akan membuka bagimu pembendaharaannya yang berlimpah-limpah. Dan akan mencurahkannya ke dalam lumbungmu. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai pagi hari ini, mulai saat ini, sampai Maranatha kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan,
Amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.